di tengah jembatan situ masih jauh. Ya. Saya langsung merintahkan anak buah saya ke sini. Tahu-taunya memang benar mayat. Saya akan coba mencontohkan, ini cukup berat dari atas jembatan. 2 orang anak buah Pak Toto membawa jasad hingga akhirnya ke samping tepian sini. Ya, saya tidak tahan. Saya paling cengeng kalau melihat begini. Saya merasa paling sakit waktu pertama lihat. Si pelaku itu pada waktu di TKP itu bersampingan dengan saya. Ancaman hukumannya, Pak? Kalau dilihat pada ancaman hukuman tertinggi di 340 itu adalah ancamannya hukuman mati. Bermula dari curahan hati di tempat kerja Herianto, seorang kepala toko di Alfamart di rest area kilometer 72 Tol Cipularang, tega menghabisi nyawa rekan kerjanya, Dina Oktaviani. Tak hanya itu, diduga pelaku juga memerkosa korban dan mengambil sejumlah barang berharga sebelum akhirnya membuang jasad korban di Sungai Citarum. Benarkah motif pelaku hanya karena faktor ekonomi semata? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlista Hadi. Inilah iNews Files. Nasib tragis dialami Dina Oktaviani, seorang mahasiswa yang bekerja sebagai kasir di minimarket rest area kilometer 72 Cipularang, Jawa Barat. Jasad Dina ditemukan warga mengambang tanpa pakaian di Sungai Citarum, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Nah, di sono dikait ya. Makin dipinggirin, nah sini ditaruhin, disisirin. Lalu rapor polisi. Ngambang posisinya? Ngambang, hanyut. Jenis kelaminnya apa? Perempuan apa? Perempuan apa? Perempuan. Dina tewas usai dibunuh atasannya sendiri yang merupakan kepala toko Herianto. Sadisnya, pelaku diduga memperkosa korban yang sudah tak bernyawa dan mengambil harta benda milik korban seperti perhiasan dan ponsel. Tak butuh waktu lama, Herianto diringkus polisi di tempatnya bekerja. Ada di kampung saya, Pak. Di kampung. Siapa namanya? Klien karyawan, bukan. Cuman saya kesurupan, Pak. Berarti ditutup karung? Karusan. Iya. Tidak terlihat sama sekali, tidak ada darah. Meninggalnya di mana? Dicekik. Hanya dicekik aja. Iya, dicekik. Dari belakang dan kenapa? Di depan. Kenapa? Ya, katanya sih, Pak. Faktor ekonomi, Pak. Mm-hmm. Ekonomi saya, Pak. Iya. Faktor ekonomi. Terus lagi kan barang-barang yang ada di beliau itu. Iya. Berharga lah. Iya, gitu. Mewah, Pak. Tergiur lah. Iya. Pembunuhan terjadi di rumah pelaku di Desa Wanamali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta pada Minggu 5 Oktober 2025. Hasil olah TKP menemukan 6 barang bukti, di mana barang bukti tersebut merupakan
barang bukti yang digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan perbuatannya dan menemukan beberapa barang bukti milik korban. Baik itu yang sudah dibakar untuk dihilangkan jejak oleh terduga pelaku. Tak hanya Herianto, 2 warga berinisial R dan O yang tinggal di sekitar pemukiman pelaku juga turut diamankan kepolisian lantaran ikut membantu pelaku untuk membuang jasad korban ke Sungai Citarum. Pemirsa News Files, saat ini tim iNews Files akan menuju ke Desa Banyusari, di mana nantinya kami akan mengunjungi rumah dari korban, yaitu Dina Oktaviani. Ikuti penelusuran kami. Pemirsa News Files, saya sudah berada di depan rumah almarhumah Dina Oktaviani. Di depan rumah masih terlihat ada karangan bunga yang bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya Dina Oktaviani. Dan sepertinya di dalam sedang ramai oleh kedatangan kerabat ataupun keluarga. Kita akan coba langsung masuk ke dalam untuk berbincang dengan perwakilan dari keluarga almarhumah. Arlista dari iNews Files, Bapak turut berduka cita. Izin, ini ramai memang ada acarakah? Ini pas 7 harinya almarhum. Pas 7 harinya almarhum. Ya, kebetulan ibu juga ada di dalam. Oh, ibu ada. Cuman polisi sedang lagi ngedrop semenjak dari awal meninggal sampai sekarang. Jadi nggak bisa ngobrol lama. Ibu langsung ngedrop Iya, terpukul langsung ya? ngedrop, iya. Boleh lihat ke dalam nggak Pak? Boleh, Ketemu silakan. sama ibu. Boleh, silakan. Turut berduka cita ibu ya atas meninggalnya almarhumah Dina. Ibu kondisinya gimana sekarang? Masih shock aja. Masih shock. Apa yang paling diingat dari sosok Dina, Ibu? Dina anaknya ceria gitu kan. Baik. Ibu sayang sekali sama Dina ya, Bu ya? Sayang banget. Ibu Dina sangat terpukul. Bu, sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita ya, Bu ya. Semoga almarhumah husnul khotimah. Amin. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama keluarga dari almarhumah Dina Oktaviani, dan perlu diketahui untuk tanggal kematian Dina bertepatan dengan hari ulang tahun Dina, di mana seharusnya keluarga merayakan dengan sukacita. Namun kabar buruk yang diterima pihak keluarga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Dina. Untuk keluarga pertama kali mengetahui Dina meninggal, dan itu dari siapa? Awal pertama informasi ya dari pihak kami atas nama keluarga, informasi langsung dari Nafis. Dia cerita dari pihak Nafis kenal nggak sama Dina, yaitu keponakan. Oke. Nah, pas video call, almarhum tersebut udah ada di ruang jenazah. Dari pihak keluarga ada yang langsung pergi ke rumah sakit dan melihat sosok jenazah? Pihak rumah sakit, ini siapa? Kata saya, ini uaknya korban, untuk memastikan benar apa enggak korban itu Dina kan. Betul. Setelah saya masuk ke ruangan jenazah, ternyata betul. Nama itu Dina. Memang betul Dina. Betul Dina. Ya, saya tidak tahan. Saya paling cengeng kalau melihat begini. Saya merasa paling sakit waktu pertama lihat. Paling sakit saya. Mohon maaf Pak,
Bagaimana kondisi wajah Dina pada saat itu? Di sini ada garis-garis entah uratnya yang hitam biru itu memang ada, memang di sini dua belah pipi itu memang ada. Kiri itu kanan ada lebam? Ada. Setelah Bapak sudah melihat kondisi Dina sudah tidak bernyawa, informasi apa yang didapatkan dari keluarga Dina, penyebab kematiannya seperti apa? Mungkin siapa yang memberi informasi pada saat itu, Pak? Nah, dari pihak Nafis, Pak tolong nanti minta diantar sama Polsek Kelari untuk ke TKP. Nah itu posisi di Purwakarta, Pak ya. Purwakarta. Nah alhamdulillah hasil kerjasama dari Polsek Kelari sigap, langsung kita berangkat ke lokasi TKP kontrakannya almarhum. Nah terus di situ ada beberapa karyawan, kalau nggak salah perempuan 3 orang, si cowok itu 1 orang. Saya nggak tahu bahkan pelaku tersebut siapa. Nah pas tahunya si pelaku itu pada waktu di TKP itu bersampingan dengan saya. Oke, itu adakah perbincangan ataupun ada kata-kata dari pelaku begitu, Pak? Mungkin basa-basi atau bagaimana, Pak? Nggak ada, orangnya sangat diam. Bahkan saya tunjukin foto pada waktu penemuan mayat itu, malah dia mengelak. Mungkin almarhumah sempat cerita sosok Herianto kepada ibu. Kalau mama ya, Dina tuh anaknya kalau ada papa ya ceritanya yang nggak jauh-jauh sama mamanya. Makanya pas Dina nggak ada ya mamanya benar-benar terpukul. Sosok Dina nih sehari-hari seperti apa sih? Dina itu anaknya periang loh, periang. Udah gitu sama teman baik, royal. Jangan sama teman, sama ponakan aja penyayang banget. Kalau dia libur kerja, ya dia sehari-hari ya di rumah aja. Paling kalau keluar ya sama mama, diajak ngopi. Kata orang, Dina mah orangnya kegalauan ya, suka galau. Aslinya mah enggak teh, dia enggak galau. Informasi di media sosial begitu, sempat menceritakan betul atau tidak sih Dina ini sulit untuk move on dari mantan pacarnya? Enggak, itu bohong. Dina itu walaupun udah putus sama mantannya, ya balik lagi mereka kayak berteman lagi. Yang nggak langsung putus langsung ya udah hilang kontak, enggak, masih kayak berteman. Bahkan sampai sekarang pun dia setiap malam ikutan tahlil. Pelaku sempat menyampaikan teh almarhumah sudah diantarkan ke dukun. Nah ini benar atau bohong teh? Enggak, bohong. Daripada si pelaku minta diantar ke dukun, itu sangat janggal, Pak. Dalam arti janggal karena sebelumnya pinjam uang. Pelaku pinjam uang ke almarhumah. Oke. Nah pas Dina bilang mau UTM, nah ternyata si pelaku tersebut nggak mau menolak. Menolak, minta dianterin. Nah dianterin lah kalau nggak salah sekitar jam 6 kurang. Mungkin Dina pernah cerita si pelaku ini minjem uang untuk apa, Bapak? Ya kalau istilahnya pinjam uang tuh nggak terbuka ya, nggak terbuka, entah itu buat apa, nggak terbuka. Keluarga itu mengetahui bahwa yang membunuh Dina tak lain adalah kepala tokonya. Betul. Nah ini gimana nih Pak tanggapannya? Itu setelah penangkapan dia, setelah penangkapan, nah dari pihak si korban baru tahu si pelaku tersebut kepala toko. Sebelumnya belum tahu. Pada waktu ke TKP pun bareng sama saya. Setelah di TKP, pada waktu dia ngelayat datang juga. Pelaku sempat ngelayat. Sempat ngelayat ke sini. Sampai jarak ke makam, nangis di makam dia. Pelaku sekarang sudah ditahan. Seperti apa? Pihak keluarga inginnya pelaku bagaimana? Kami atas nama keluarga diserahkan ke pihak kepolisian. Silakan pihak kepolisian. Minta dihukum dengan seberat-beratnya. Itu
Boneka kesayangan? Yang ini boneka kesayangan ini, sampai ponakannya minta aja nggak boleh, katanya nanti nak beliin yang baru, katanya ini boneka kesayangannya dia, sampai ini kalau udah rusak gini. Sampai matanya lepas tetap disayang sama almarhumah. Iya. Ini adalah boneka kesayangan dari almarhumah. Teh, mungkin ada seragam yang disimpan oleh almarhumah di lemari ini mungkin Teh, sebagai kenang-kenangan mungkin Teh. Sedang dicuci ya. Ini seragamnya memang ditinggal di rumah? Enggak, ini kan waktu hari Sabtu kan sempat pulang, makanya dia sempat naruh pakaiannya buat dicuci. Ya memang ini untuk dicuci dan dibawa kembali Dina ke kontrakannya untuk dipakai ya Teh ya. Ya kaget lah, kirain boneka, ya disangkanya boneka gitu. Ternyata mayat benar asli itu. Ya. Luka mendalam kehilangan putri kesayangan begitu dirasakan ibunda almarhumah Dina Oktaviani. Dina yang ceriwis dan suka mengajak sang ibu menikmati kopi saat libur kerja menjadi kenangan manis yang tak pernah dilupakan. Dina Oktaviani kini hanya tinggal kenangan, pergi dengan luka di tubuh dan menyisakan duka di hati keluarga. Pemirsa News Files, saat ini saya sudah berada di tempat pemakaman dari Dina Oktaviani. Di dekat pemakaman Dina ada pihak kerabat yang sedang mengaji seperti diketahui. Untuk tradisi di Dina tinggal adalah dilakukannya pengajian 7 hari setelah almarhumah meninggal. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Dina dimakamkan tepat di sebelah neneknya, dikarenakan memang Dina merupakan cucu kesayangan dari neneknya. Kita akan coba mendatangi. Ya pemirsa, ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari Dina Oktaviani. Masih terlihat bunga-bunga segar yang ditebar di pemakaman Dina. Kita akan sama-sama mengirimkan doa pada almarhumah. Semoga almarhumah husnul khotimah. Pemirsa, saat ini saya akan menuju ke aliran Sungai Citarum, tepatnya di Desa Curug, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, untuk menelusuri secara langsung lokasi penemuan dari jasad Dina Oktaviani usai dibuang oleh Herianto. Di tengah aliran sungai yang membentang di Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat, jasad Dina Oktaviani, karyawati minimarket di res area kilometer 72 Tol Cipularang, ditemukan warga tengah mengambang. Lantas seperti apa kondisi Dina saat ditemukan? Dan pemirsa, sekarang saya akan menemui salah satu saksi mata di mana menemukan sosok jasad dari Dina Oktaviani. Selamat siang Bapak. Punten Pak, mau nanya Bapak waktu itu ngelihat sosok jasad Dina di mana Pak? Ya saya kalau lihat di penemuan di tengah. Di sebelah mananya Pak? Ya di tengah sono. Di sebelah situ Pak? Ya. Kemudian kalau pada saat di tengah itu tersangkut di jembatan atau bagaimana Pak posisinya pada saat itu? Kalau nggak di itu mah tersangkut di jembatan, cuma sama itu dipinggirkan. Itu. Jam berapa Pak pada saat itu Pak? Sekitar setengah 7 lah, jam 7 lah. Ada prediksi bahwa jasad Dina itu katanya dibuang
dari tanggal 5 begitu Pak. Tapi kalau melihat kondisinya menurut Bapak itu masih bagus atau sudah bengkak Pak? Masih bagus. Tuh. Kalau dibuang tanggal 5 itu mungkin udah hancur. Pada saat itu jembatan ini masih sudah beroperasi atau belum Pak? Soalnya jam operasi. setengah 7 pagi. Masih operasi. Langsung yang melihat itu ramai, ada yang ngasih tahu atau bagaimana Pak? Ya kan kita laporan ke Pak Lurah, dari Pak Lurah langsung laporan ke Kapolsek. Saat penemuan tanggal 7 Pak, kalau untuk saat ini kan arusnya terlihat tenang begitu. Tanggal 7 itu arusnya bagaimana Pak? Deras, banjir ke sini nih sampai sini. Banjir sampai Sini. batas tanah itu Pak? Iya. Kalau misalkan airnya surut begini, mayat nggak bisa ke pinggir. Bapak pada saat itu mendapatkan laporan dari teman-teman begitu. Bapak langsung ke sini, kemudian Ya memang saya sengaja turun ke sini. Bapak memang Kalau sengaja turun ke setiap sini. pagi kan saya mantau ke sini. Oke. Setiap pagi mantau. Ini berarti pada saat jalan ke jembatan, turun ke jembatan, begitu melihat ada sosok jasad, Bapak langsung memerintahkan kepada teman-teman gimana Pak untuk bawa jasad itu ke pinggir pakai apa Pak? Pakai gacok. Pakai Itu gacok. Gantar tuh pakai gantar. Butuh berapa orang Pak untuk membawa jasad dari tengah ke pinggir Ya Pak? itu mah kalau masalah itu mah kalau dipinggirkan mah cuma 2 orang sih. 2 orang. Kalau rame-rame kan nanti banyak orang di tengah kan ada yang lewat keganggu. Nah, yang pertama kali melihat itu berarti pengendara atau teman-teman yang menjaga jembatan Bapak? Kalau yang pertama mah karyawan GRC sebenarnya di sana, di ujung sana. Cuma langsung ngasih tahu ke saya, Pak katanya ada mayat. Kata saya mayat di mana? Nggak ada mayat. Kata saya kan gitu. Tahu-taunya mayat masih di tengah, di posisi tengah. Di tengah jauh, jembatan situ masih jauh. Ya. Kata saya itu mah bukan mayat Pak. Kata saya tungguin di sini. Saya langsung merintahkan anak buah saya ke sini. Tahu-taunya memang benar mayat. Kata saya jaga aja pakai itu, tarik pakai gancok, tarik sini ke pinggir 2 orang. Tuh, udah. Kemudian reaksi anak buah Bapak pada saat itu bagaimana Pak? Terkejut, kaget? Ya kaget lah, kirain boneka, ya disangkanya boneka gitu. Ternyata mayat benar asli itu. Ya. Ya pemirsa News Files, berdasarkan keterangan dari salah satu saksi mata di mana Pak Toto merupakan pemilik dari jembatan tradisional ini dan sempat menyampaikan begitu untuk jasad pertama kali terlihat dari seseorang yang melaporkan kepada Pak Toto sebelumnya berada jauh di tengah sebelah sana. Kalau dari sudut pandang saya ada bendungan begitu, ada di sebelah situ. Kemudian Pak Toto menunggu jasad hingga akhirnya ke tengah. Ini tadinya adalah jembatan melintang. Namun setelah penemuan dari jasad, jembatan akhirnya diputus dan dipinggirkan. Pada saat jembatan ini masih berdiri, masih membentang, jasad dibawa oleh tim ataupun anak buah Pak Toto dari tengah menuju ke tepi. Saya akan coba memperlihatkannya. Saya akan memperlihatkan kepada Anda di mana para saksi mata ini melihat dan membawa jasad. Dan ini adalah gacok, alat yang dibawa oleh anak buah Pak Toto. Di ujungnya ada besi seperti trisula menggunakan bambu begitu. Saya akan coba mencontohkan. Ini cukup berat gacoknya begitu. Pada saat itu dari atas jembatan 2 orang anak buah Pak Toto membawa jasad hingga akhirnya ke samping tepian sini. Jasad direbahkan tepat ada di depan saya.
hingga akhirnya petugas mengevakuasi, membawa ke rumah sakit serta mengidentifikasinya. Untuk kondisi jasad sendiri tidak berbau dan kondisi juga belum bengkak. Tidak menggunakan busana atas, hanya menggunakan pakaian dalam serta celana panjang. Dan hasil identifikasi tim Inavis sendiri, pemilik jasad bernama Dina Oktaviani, seorang karyawan minimarket di rest area Tol 72A, Tol Cipularang. Dan berdasarkan penyelidikan, Dina meninggal karena dibunuh oleh atasannya yang bernama Herianto. Kemudian Herianto membuang jasad Dina yang sudah dibungkus dengan dus ke Sungai Citarum dibantu oleh 2 temannya. Secara natural tidak ada orang di rumah sehingga pelaku nekat mengundang korban ke rumahnya. Memang ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Ini lebih condong ke arah pembunuhan secara berencana, Bapak? Kurang dari 24 jam usai jasad korban Dina Oktaviani ditemukan, tim taktis Sangga Buana Polres Karawang dan Resmob Polda Jawa Barat menangkap pelaku Herianto hingga akhirnya dilimpahkan ke Polres Purwakarta. Dan tepatnya di depan Bareskrim dari Polres Purwakarta, Jawa Barat, ada sebuah mobil minibus warna putih yang digarisi polisi. Mobil ini sendiri merupakan mobil rental yang disewa pelaku. Ini adalah kendaraan di mana pelaku Herianto membawa jasad Dina di dalam mobil ini untuk membuangnya. Pelaku meminta bantuan kepada 2 rekannya untuk membuang jasad dari Dina. Apakah motifnya sendiri hanya sekedar ekonomi? Ikuti terus penelusuran kami. Pemirsa Nisfas, untuk mengetahui motif dan kronologi dari pembunuhan Dina Oktaviani, kita akan langsung berbincang dengan Kasat Reskrim dari Polres Purwakarta, ada AKP Uyun Sepul. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Mbak. Baik, Pak Uyun, pelaku pembunuhan Dina sudah ditangkap. Lantas untuk kronologi penangkapan sampai bisa diketahui bahwa Herianto, kepala toko dari korban, adalah pembunuhnya, ini bisa diceritakan tidak Pak? Ditemukannya korban ini di wilayah hukum Polres Karawang. Dan hasil daripada penyelidikan tersebut didapat beberapa data, yaitu dari sidik jari. Sidik jari. Kemudian menelusuri, mencari daripada latar belakang korban ini dari mana, siapa, kemudian kebiasaannya apa. Hingga diketemukan adanya saksi yang mengetahui keberadaan terakhir daripada korban itu berada di kediaman tersangka atau di TKP. Pada saat penangkapan, Bapak, apa alasan ataupun motif pelaku membunuh korban, Pak? Sementara ini yang beredar ya, semuanya adalah bermotif kepada ingin menguasai barang. Namun kami dari Satreskrim Polres Purwakarta melakukan pendalaman pada saksi-saksi dan juga kita melakukan olah TKP di tempat kejadian. Dan di situ masih mencari motif yang sebenarnya apa. Berarti bukan hanya ekonomi? Kita masih lakukan pendalaman lebih lanjut lagi. Masih lakukan pendalaman. Dari narasi yang sudah beredar di media sosial begitu, ada unsur magisnya, ada unsur bahwa korban minta diajak ke dukun. Nah ini kalau dari keterangan pelaku ada tidak Pak keterangan seperti itu Pak? Kalau dari keterangan tersangka ada ya, ada. Namun kita harus membuktikan motif pelaku hingga terjadinya peristiwa yang merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
sebenarnya ada hubungan apa sih Pak? Apa hanya atasan bawahan atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Bukan bos ya, yang beredar di lapangan adalah bos ya. Iya. Di sini adalah atasan karena yang bersangkutan merupakan kerja juga di toko tersebut sebagai wakil pihak toko ya. Berdasarkan informasi yang kami himpun begitu, ada 2 orang lain lagi yang membantu pelaku membuang jasad korban. Nah, kedua pelaku ini apakah sudah diperiksa dan untuk statusnya saksi atau tersangka Bapak? Untuk 2 orang ini sudah kami mintakan keterangan ya terhadap yang bersangkutan. Namun sampai dengan saat ini masih memeriksa sebagai saksi. Apakah yang bersangkutan terlibat dalam rangkaian peristiwa sehingga menjadikan naik status segala macamnya? Kami masih perlu melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan. Salah satu alasannya motif ekonomi, mengambil ponsel korban, perhiasan korban. Kira-kira kalau dari pengakuan dan juga dari penyidikan polisi, barang-barang apa saja sebenarnya yang sudah diambil pelaku dari korban, Pak? Seperti halnya ada tas ya, tas korban, kemudian sandal yang notabene pada saat kami melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara itu sudah dibakar. Berarti pelaku berupaya untuk menghilangkan jejak barang bukti yang merupakan milik korban. Ada juga mengenai lakban, sisa lakban yang digunakan untuk melilit kardus yang digunakan untuk membungkus, mempacking daripada korban. Berarti kalau untuk perhiasan dari pelaku sendiri Bapak, ataupun ponselnya itu? Jam tangan yang milik korban kami baru menemukan beberapa hari yang lalu, itu pun setelah kami intensif melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, jam tangan itu dibuang. Kemudian ada barang-barang lain juga yang memang milik korban yang memang kami harus mencari, ya, mencari khususnya barang-barang yang memang memiliki nilai ekonomi, ya, seperti perhiasan, gitu kan, anting dan yang lain-lainnya. Kami harus mencari keberadaan barang tersebut. Pelaku sudah berkeluarga, Pak. Pada saat eksekusi begitu, diinformasikan kan eksekusi di rumah pelaku. Nah ini anak ataupun istri dari pelaku ini apakah ada di rumah, Pak? Untuk keluarga daripada si tersangka ini memang pada saat tanggal 5 tersebut sedang tidak berada di TKP. Mereka sedang berada di rumah keluarganya. Di rumah dalam kondisi keadaan kosong, Mbak. Pengkondisian ini sendiri apakah sudah direncanakan dari pelaku atau memang secara natural tidak ada orang di rumah sehingga pelaku nekat mengundang korban ke rumahnya? Memang ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Ini lebih condong ke arah pembunuhan secara berencana, Bapak? Pasal yang saat ini sementara yang akan dikenakan oleh pelaku apa, Pak? Kami menerapkan beberapa pasal berlapis. 351 ya, ayat 3 kami lapis dengan pasal 340, 338. Ancaman hukumannya, Pak? Kalau dilihat pada ancaman hukuman tertinggi di 340 itu adalah ancamannya hukuman mati. Dia tuh emang orangnya agak tertutup sebenarnya. Jadi apa-apa tuh dia tuh ditelan sendiri. Sama saya juga nggak terbuka yang kayak gimana-gimana. Lahir batin saya minta maaf atas semua kesalahan anak saya pribadi. Saya minta maaf. Kasus pembunuhan Dina Oktaviani terbongkar usai warga menemukan jasad mengambang di Sungai Citarum, Desa Curug, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 7 Oktober 2025. Sehari kemudian, polisi menangkap pelaku Herianto yang merupakan kepala toko minimarket di res area kilometer 72 Tol Cipularang, tempat korban bekerja. Hasil penyelidikan polisi menyebut pelaku menghabisi nyawa korban di rumahnya dengan cara dicekik dan dibekap. Ironisnya, usai mengetahui korban meninggal, pelaku juga memperkosa dan mengambil seluruh barang berharga milik korban.
Untuk menutupi aksi kejinya, Herianto memasukkan jasad korban ke dalam kardus dan membuangnya di jembatan Merah Bendungan Jatiluhur dengan dibantu 2 orang temannya. Tubuh korban hanyut sejauh 20 km sebelum akhirnya ditemukan 2 hari kemudian di wilayah Karawang. Saat matahari mulai menyingsing, tim iNews Files mendatangi rumah Herianto, tersangka pembunuh karyawati minimarket di Desa Kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Selama perjalanan tak ada satupun orang yang melintas dan jarak antar rumah cukup berjauhan. Tim iNews Files tiba di rumah tersangka sekira pukul 5:30 sore, persis dengan waktu terjadinya pembunuhan yang berlangsung pada 5 Oktober lalu. Saat ini, tim iNews Files sudah sampai di lokasi tempat kejadian perkara atau rumah dari pelaku Herianto. Disinilah Dina Oktaviani harus meregang nyawa. Dina Oktaviani pada hari kejadian dia mendatangi rumah Herianto ini, lalu saat sedang ngobrol-ngobrol, sedang curhat, katanya akan dibawa ke dukun, katanya di saat itulah Dina dicekik dan dibekap hingga meregang nyawa. Sadisnya, Dina yang sudah tidak bernyawa juga diruda paksa oleh pelaku. Ini juga atas masih rumah dari Herianto. Nah, di sini yang diduga tempat terjadinya pembunuhan tersebut. Di dalam, di ruang tamu, Dina dicekik dan dibekap oleh Herianto. Sebelum jasadnya dibuang di Sungai Citarum. Kalau kita bisa melihat bagaimana suasana dari rumah Herianto ini sendiri, memang sangat, bisa dibilang sangat sepi. Bahkan orang lewat hanya 1-2 dan itu pun juga jarang. Di mata keluarga, tersangka Herianto dikenal sebagai sosok pria yang baik, tidak pernah mengeluh dan pekerja keras. Karenanya, ibu dan istri Herianto kaget dan tak menyangka kalau pelaku berani bertindak sedemikian sadis dan keji. Tak hanya itu, Herianto juga tega meruda paksa Dina Oktaviani usai membunuh korban. Tim iNews Files secara eksklusif mewawancarai ibu serta istri tersangka di rumah keluarga besar Herianto yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi pembunuhan. Waktu awal mulai tahu kejadian ini seperti apa sih? Mungkin dari ibu dulu. Ya, kalau ibu mah ini kaget aja gitu, gak nyangka. Tahu dari mana Bu kalau ada kejadian ini? Taunya dari saudara ditelepon. Soalnya ibu mah tinggal di sini. Oh gitu. Kalau dari Teh Dwi tahu awal ada kejadian ini gimana Teh? Kebetulan waktu setelah penangkapan suami saya, ada polisi ke rumah malam-malam sekitar jam 9:30 kalau nggak salah, 10:30. Oke. Sebelumnya Teh, apa Pak Herianto pernah cerita ada masalah ekonomi atau bagaimana sih Teh? Kalau masalah sih cerita-cerita ya sewajarnya suami istri aja ya Teh. Dia juga emang suka ngeluh, cuman nggak yang kayak ngeluh kayak gimana gitu. Cuman kayak kalau dia lagi ngeluh tuh suka ya udah katanya nanti gak usah dipikirin, nanti juga ada jalannya katanya gitu. Oke.
waktu kejadian Teh, apa benar Teteh dibawa sama anak tuh dibawa ke rumah keluarga Teteh? Bukan dibawa, diantar, cuman emang dia udah tahu saya udah izin duluan sebelumnya. Karena kan saudara saya itu buka usaha. Nah, dia tuh kebetulan waktu hari itu harus pergi keluar kota, ada acara 40 hari saudaranya. Saya jagain ponakan saya yang kebetulan gak bisa ikut karena sekolah. Jadi saya nginep di sana. Sosok suami Teteh seperti apa sih? Ya, yang saya tahu ya Teh, selama berumah tangga ini dia tuh pribadinya emang baik banget. Bukan saya membela, membaik-baikan dia ya. Cuman emang faktanya seperti itu. Di sini juga orang nggak ada yang nyangka dia kayak gitu karena emang dikenalnya emang pribadinya baik, pendiam juga, nggak neko-neko lah dari dulu Teh. Makanya nggak menyangka sampai kejadian seperti ini. Soalnya dia anak yang baik itu, nggak pernah gimana ngelakuin hal gimana, belum pernah. Dari dulu sampai sekarang belum pernah, baru sekarang aneh gitu. Anehnya saya kaget gitu, bukan apa-apa, gak nyangka aja anak saya sampai seperti itu. Tapi ibu juga sadar gitu, mungkin ini udah takdirnya gitu, harus seperti ini. Dengan keluarga dia gimana sih? Ada adik kah atau? Adik ada, cuman jauh adiknya, nggak di sini. Dengan adik-adiknya bagaimana? Alhamdulillah baik sama adiknya, sama siapapun dia baik. Untuk Teh Dewi kenal dengan sosok si Dina ini kah Teh? Kenal juga semenjak pas satu toko sama suami. Oh, jadi baru. Karena dia pernah main juga kan ke rumah 2 kali. Kalau nggak salah 2 kali itu juga rame-rame sama anak toko yang lain. Acara-acara makan-makan gitu. Jadi tahu ya, cuman tahu sebatas tahu kasirnya suami gitu. Dari Pak Herianto mungkin ada Teteh merasa ada kejanggalan kah atau bagaimana waktu sebelum kejadian, atau ada yang bagaimana? Nggak ada sama sekali hal yang mencurigakan. Yang kayak gimana itu nggak ada. Dia tuh emang orangnya agak tertutup sebenarnya. Jadi apa-apa tuh dia tuh ditelan sendiri. Sama saya juga nggak terbuka yang kayak gimana. Harapannya untuk kedepannya, untuk Teh? Kalau harapan sih Teh pastinya yang baik-baik aja ya. Cuman kan kita juga nggak tahu gimana kedepannya. Ya saya selaku istrinya paling di sini cuman bisa berdoa aja yang terbaik, karena kita juga kan nggak bisa apa-apa ya. Pasrah aja sih kalau untuk sekarang. Untuk keluarga, saya sebagai ibunya, sekeluarga, terutama buat anak saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Lahir batin saya minta maaf atas semua kesalahan anak saya pribadi. Saya minta maaf tulus dari isi hati saya pribadi. Dari anak saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya atas nama saya, atas nama keluarga suami saya, atas nama anak saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena nggak ada yang mau kejadian seperti ini juga kan. Saya nggak bisa mengatakan ini semua takdir, walaupun emang mungkin sudah garis takdir saya seperti ini. Tapi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai keluarga pelaku. Berdalih kebutuhan ekonomi membuat seseorang gelap mata hingga tega menghilangkan nyawa orang. Nasib tragis yang menimpa Dina Oktaviani tidak boleh terjadi lagi. Tak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban, kasus ini juga mencederai rasa kemanusiaan. Herianto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tak hanya melalui hukum di dunia, namun juga di hadapan Tuhan di akhirat nanti.
Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.